yang bisa saya bantu, Bu Nurul? Jika ibu tidak sibuk, boleh kita berbicara sebentar, Bu? Boleh, kebetulan saya ada jam kosong nih. Ngomong-ngomong, Bu Nurul, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bu Rindi, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu Nurul? Begini, Bu, ada satu murid saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, Bu, tadi Ibu sampaikan satu siswa Ibu yang kurang semangat belajarnya ya. Kemudian satu siswa Ibu juga dia jarang mengumpulkan tugas ya, Bu ya. Kira-kira, Bu, sudah Ibu telusuri apa permasalahannya? Sudah, Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu? Ya, jadi Bu, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung ke anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena banyak membaca atau literasinya. Jadi membuat anak itu malas mengikuti pelajaran saya. Nah, kira-kira itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Nurul harapkan dengan siswa tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa buat Bu Nurul tuh melakukan meningkatkan motivasi siswa tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata, Bu, saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang dengan baik sehingga anak tersebut semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid minat untuk belajar bersama saya. Baiklah, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada, Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu murid melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis murid membaca atau literasi teks yang disajikan tetap dilakukan dengan teknik games sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh murid terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oh, luar biasa ya Bu Nurul ya. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai dengan 10 menurut Bu Nurul, sebenarnya tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajarnya murid berapa? Tingkat keberapa, Bu? Kira-kira? Kalau saya berikan peringkat itu menurut saya antara 8 sampai 9, Bu. Oh, gitu ya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang Bu Nurul lakukan dan bagaimana langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi, Bu, serta update segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oh, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Nurul dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu Nurul? Ya, yang membantu saya dalam membantu rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga berkomunikasi ini pada wali murid atau orang tua murid, Bu. Oh, kira-kira berapa lama, Bu Nurul, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan, ya, Bu. Oh, betul, Bu Nurul. Nah,
Kapan ini bisa mulai Ibu laksanakan rencana ini, Bu Nurul? Wah, kayaknya secepatnya akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga pelaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Oh iya. Kemudian Ibu Nurul, komitmen seperti apa yang akan Bu Nurul lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Ya, saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid saya. Iya, baik Bu Nurul. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Oh, sekolah saya dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Baik Bu Nurul, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Nurul setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Lili. Sama-sama, saya senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Nurul ya. Sampai jumpa Bu Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.